buka dan juga low risk tadi. Dia bukanya 24 jam. Ketersediaan barang dan SDM cukup mudah karena kami menggunakan analisa SWOT-nya adalah tesnya profesional, cukup bersaing, buka 24 jam dan kafe kecil disediakan. Terus karyawan harus lebih banyak karena W-nya adalah weakness atau kelemahannya adalah karyawan yang harus lebih banyak karena 24 jam buka. Dengan O-nya atau opportunity-nya cukup menjanjikan untuk buka outlet di tempat lain dan belum ada cabang di Balikpapan. Untuk T-nya, cheat atau ancamannya adalah kompetitor kafe dan minimarket di sekitar dan juga keamanan karena buka 24 jam. Analisis, kita menggunakan juga analisis for fee atau price, kompetitif. P kedua adalah promosi dari mulut ke mulut. Place-nya, tempatnya di jalan protokol dengan sentra bisnis di Balikpapan. Dan P keempatnya adalah people, segmenter. Kedelapan, daya beli masyarakat Balikpapan tinggi karena banyak ekspatriat di sana dan juga eksekutif muda. Kesembilan, Balikpapan adalah salah satu kota tertib, bersih dan aman dan juga mengikuti lifestyle. Kesepuluh, tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi di Balikpapan. Perakiraan biaya untuk investasi untuk Francis P jangka waktu 5 tahun itu 100 juta. Sedangkan untuk biaya penyediaan rak 70 juta, penyediaan peralatan pendukung toko 75 juta, budget promosi dan grand opening 5 juta, shop dan full sign itu 25 juta, perizinan 10 juta, renovasi sipil 25 juta, renovasi maintenance dan lift-in termasuk listrik dan termasuk AC 20 juta, sewa tempat usaha 200 juta selama 5 tahun karena lokasinya strategis. Ke-11, gaji karyawan 10 orang 2 shift kita sekitar 15 juta. Jadi total 540 juta, masih ada 60 juta untuk dana cadangan. Omset per hari kami perkirakan adalah sekitar 3.500.000 sampai 3.500.000 sampai 5 juta dengan asumsi 35 sampai 50 orang per hari dengan membelanjakannya 100 ribu. Jadi total per bulannya kita dapat 150 juta. Jadi laba bersih 25 juta kali 12 bulan atau 1 tahun jadi 300 juta. Dalam waktu 2 tahun BIP tercapai. Kurang lebih itu Pak. Jadi yang kami dari kelompok kami mengambil bisnis franchise waralaba dari 7-Eleven. Lokasi mendekati para konsumen. Untuk sustainability-nya banyak perusahaan di Bontang yang perlu jasa dan Bontang daerah yang berkembang. Ketersediaan sumber daya ini patut diajungi karena ex-KPA BOT mempunyai sertifikasi di bidang IT. Yang menyangkut 4P yaitu produk, itu lisensi sama leasing. Untuk price kompetitif, price dekat konsumen dan promotion itu ada training untuk gratis, leaflet dan brosur. Modal untuk yang pertama itu sewa ruko, itu per tahun kita hitung itu 30 juta. 30 juta. Untuk ongkos operasional itu per tahunnya 10 juta. Kita ambil untuk leasing ini sekitar 40 unit itu dengan kelas menengah itu 6 juta. Jadi total per tahunnya itu 240 juta. Untuk pembelian komputer leasing, dalam hal ini leasing. Dan spare part untuk semua dari 1 tahun itu 10 juta.
dan cadangan dana 10 juta. Terus untuk penjualan dengan asumsi 40 unit tadi per bulan dalam leasing itu kita anggarkan 15 juta selama 40 unit, itu per unitnya sekitar 200 satu bulan. Terus untuk tenaga kerja kita anggarkan dua karyawan itu 10 juta. Ini untuk leasing 40 unit dengan asumsi per bulannya itu sekitar 200-an, total 15 juta kali 40, 15 kali 40 sekitar 600 juta per bulan per tahun. Per tahun. Untuk biaya tenaga kerja itu sekitar 60 juta. Untuk reparasi 30 juta dan biaya lain-lain itu 10 juta. Jadi total pengeluaran itu 100 juta dengan total pendapatan 500, jadi masih ada sisa 200. Jadi sisa 200. Laba dikurangi dengan biaya 100, Pak. Jadi sisa sebulan. setahun. Saya setahun. Itu untuk leasing, Pak. Bukan untuk seperti jasa konsultan kita juga belum termasuk instalasi jaringan. Jadi ini kita ambil untuk yang leasing, contoh dari leasing. Sistemnya dari 3 tahun, jangka waktu 3 tahun itu pembayaran dibagi per bulan, Pak. Ya. Dari kos ini kita langsung beli, Pak. Dari beli modal awal tadi kita leasingkan. Jadi per bulan kita tarik itu per unit sekitar 200 dikali leasing itu. Kemarin sudah termasuk bunga, Pak. Dari 15 itu sudah ada kosnya 300 juta. Cash dari modal awal dicampurkan dengan leasingnya per bulan selama 3 tahun, dan setelah tercapai 3 tahun akomodator itu gratis pemilik yang menyewa. Bagus kan komputernya? Karena yang X itu sudah untuk bikin usaha baru itu tidak memadai lagi untuk teknologi setelah 3 tahun gitu. Jadi kita kembalikan ke penyewanya, kita kasih gratis ya. Alamat kan sendiri kayaknya. Leasing untuk dibeli sebetulnya. Ada leasing murni, lease back. Ya kalau 3 tahun memang tinggal. Jadi nggak bisa untuk bisnis baru lagi karena sudah terlalu lama. Kegiatan jasa servis kendaraan roda 2, Pak. Atau nama kerennya sekarang bengkel, Pak. Tapi bengkel yang tentunya berkelas. Jenis bisnis yang diputuskan adalah one stop service motor. Kemudian nama perusahaannya Bontang Jaya Motor. Kemudian visinya adalah menjadikan bengkel yang handal. Kemudian tagline bisnis kita, tagline bisnis kita ini adalah kendaraan Anda tetap baru dan awet muda. Ada beberapa latar belakang, Pak, kenapa ini dipilih oleh para pemegang saham. Yang pertama, bahwa ternyata jumlah populasi atau volume kendaraan di Bontang itu cukup tinggi.
ini ekuivalen dengan jumlah penduduk Bontang yang sangat tinggi, Pak. Jadi sekarang di Bontang itu penduduknya kurang lebih 183.000 jiwa. Dan kalau kita dirikan itu pada tahun 2013 yang akan datang, seiring dengan berkembangnya proyek di Bontang, di mana Bontang itu menjadi klaster industri, maka diperkirakan Bontang itu akan di tahun 2013 ada sekitar 200.000 jiwa penduduk Bontang. Kalau dalam satu rumah tangga terdiri dari 4, maka akan ada 50.000 jiwa, 50.000 kepala keluarga, Pak. Kalau dalam 50.000 kakak itu masing-masing ada 2 kendaraan bermotor, maka pasar yang potensial itu menjadi kurang lebih 100.000 kendaraan roda 2. Kami ambil pasarnya 0,00 sekian persen saja, Pak. Karena hariannya kami hanya 50 kendaraan yang akan kita servis. Nah, yang kedua, sudah dijelaskan tadi jumlah bengkel kendaraan bermotor itu juga ternyata di Bontang sangat terbatas, Pak. Dengan motor, dengan volume kendaraan jenis roda 2 yang cukup tinggi. Kemudian di Bontang itu daya beli kendaraan roda 2 sangat tinggi, Pak. Karena sekarang banyak tanpa DP pun kita bisa dapat kendaraan roda 2, Pak, sekarang. Kemudian yang keempat, karena 60% penduduk Bontang itu bergerak di bidang bekerja di perusahaan, sehingga mereka tidak memiliki waktu sendiri untuk melakukan servis sendiri, Pak. Sehingga itu menurut kami juga pasar. Kemudian Kalimantan Timur atau Bontang khususnya itu kondisi alam juga unik, Pak. Uniknya itu karena struktur tanah tidak stabil. Jadi dia bergerak. Itulah yang membuat kenapa kendaraan kita sering rusak, karena jalanan itu sebentar-sebentar bolong-bolong, Pak. Begitu, Pak. Karena ini juga merupakan alasan kami. Kemudian di Bontang itu ketersediaan tempat untuk usaha masih cukup luas, Pak. Di mana-mana tempat ada, tergantung dananya. Kemudian SDM mekanik yang sangat terbatas. Kemudian karena 60% penduduk Bontang itu adalah pekerja yang tentu tingkat pendidikannya cukup, kesadaran mereka untuk melakukan perawatan kendaraan itu sangat tinggi, Pak. Yang ujung-ujungnya ini untuk keselamatan mereka. Kemudian bisnis sejenis kurang begitu mampu memberikan servis terbaik. Dan alasan yang terakhir adalah bengkel rujukan untuk di kota Bontang itu kurang, Pak. Lebih banyak, mungkin sekitar 120 sampai 150 km dari kota Bontang. Dengan kata lain Samarinda, Tenggarong atau Balikpapan. Begitu, Pak. Nah, untuk alokasi dana sekitar 3 miliar itu kami sudah membaginya. Jadi investasi kami itu terdiri dari listrik, Pak, 5 juta per bulan. Kemudian air itu 2.500.000 per bulan. Kemudian gaji karyawan sejumlah 14 orang itu sekitar 50 juta per bulan. Pajak dan perizinan termasuk reklame kurang lebih 10 juta. Kemudian spare part itu 50 juta. Peralatan itu 28 juta. Tanah dan bangunan itu sekitar 83 juta. Jadi per bulan dana yang keluar itu kurang lebih 229.500.000, Pak. Atau setara dengan 2,753 miliar tahun pengeluaran. Kemudian kita ada saving cost, Pak. Saving cost kita itu sekitar 5-15% dari total alokasi dana yang kita miliki. Saving cost ini tujuannya adalah untuk recovery plan kita kalau kemudian terjadi apa-apa dengan usaha ini. Kemudian pemasukan, Pak, setelah kami hitung pemasukan kita dengan perhitungan jumlah atau volume kendaraan tadi, kita mengambil nilai rata-rata, Pak. Dalam satu hari kita bisa melakukan servis untuk kendaraan itu sejumlah 50 unit dikali 35.000 dikali 30 hari sama dengan 52.500.000. Kemudian ganti oli, ini ada 50 kendaraan dikali 40.000 kali 30 hari
kurang lebih 60 juta Pak, ganti oli tong ini. Kemudian penjualan alat atau spare part 50 juta. Kemudian karena usaha ini kita ingin yang pelayanan yang lebih baik, maka ini akan satu atap dengan terintegrasi dengan kantin Pak. Kantin yang dikelola oleh karyawan kita juga dengan asumsi penghasilan per bulannya itu sekitar 50 juta. Kemudian juga terintegrasi dengan salon kendaraan, cuci begitu, pendapatannya 50 juta. Sehingga dalam perhitungan kami pemasukan dalam satu bulan itu kurang lebih 262.500.000 atau ekuivalen dengan satu tahun 3.160 juta. Itu baru gross. Jadi kalau dihitung-hitung profit bulanan kita adalah 33 juta atau setara dengan 396 juta per tahun. Dengan angka ini kemungkinan ROI-nya itu adalah antara 3 sampai 5 tahun Pak. Kita akan mengembalikan dana. Barangkali itu Pak dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada masukan supaya ini betul-betul bisa direalisasikan di lebih murah belanja di luar daripada masak sendiri. Buku patah lah. Bapak tahu ada wejangan dari orang tua ke anaknya, laki-laki. Nah, sudah waktunya kawin sekarang, iya. Belum dapat istri. Nah, tidak apa-apa, kau carilah sendiri. Tapi dengarkan 3 saranku supaya bahagia hidup. Apa mah? 1, carilah istri yang charming di ruang tamu, yang bersolek, yang hebat di dapur, dan hebat di tempat tidur. Iya mak? Iya mak? Nah, 3 ya. Setahun kemudian dia pulang ke rumahnya sambil ngeremut-remut. Apa? Itu si Dewi. Ya, bulan lagi Dewi katanya. Kan mama sudah bilang ada 3 pilihanmu. Sudah aku pilih 3. Cuma tempatnya kebalik-balik mah. Istriku itu charming, bersolek di dapur, hebat di ruang tamu, dan hemat di tempat tidur. Iya Pak. Orang tua itu jangan pandangan. Saya keberatan dengan perempuan itu. saya keberatan dengan kaum hawa. Dulu Pak, hati-hati. Nomor 1, kalau Bapak membeli properti, membeli emas, membeli mobil, bukan dengan kriminalisasi, tapi hanya wajib dilaporkan saja orang yang menurut undang-undang anti pencucian uang dikatakan bahwa kalau mereka membeli properti 1 hari tunai. Jadi kalau membeli KPR bebas dari laporkan. Bebas dari laporkan. Itu Bapak beli emas, Ibu kalau beli emas jangan tunai. Kalau ingin tidak dimonitor. Nah, pertanyaannya di dalam kalau 500 juta beli emas sekarang, Mas Antam atau Mas apa sebenarnya lantak itu, Ibu bayar 499 juta, kok sejutanya besok? Kan bisa harusnya. Iya kan? Karena PPAT kan bilang enggak. Yang kita nilai, yang kita hitung adalah nilainya. Pengeluaran dan penerimaan. Maaf Pak, ini pengeluaran dan penerimaannya harusnya. Yang kedua wajar. Mengeluarkan dengan mantas besarnya dan tepat waktunya. Ini yang ingin disasar oleh PPATK. Wajar, tidak wajar. Dikit nggak apa-apa. Jangan sampai tidak punya rencana. Yang terakhir dilakukan dengan cara yang pantas. Mengambil dalam jumlah sesuai yang diperlukan. Itu prinsip dari uang bijak. Kemudian pakem dasar dari pengelolaan uang Bapak Ibu, akhirnya kita mengenal yang namanya modal, aset, apapun itu namanya, modal itu sebetulnya datang dari kekayaan, yaitu uang sendiri dan